Terima kasih Anda masih di Gelar Perkara. Saudara, percaya terhadap hal-hal berbau klinik merupakan salah satu sebab sebagian orang mudah ditipu oleh para pelaku penipuan pengganda uang. Simak ulasannya berikut ini. Sebetulnya korban yang disasar oleh pelaku itu siapa? Yang pasti adalah orang-orang dalam kondisi financial strain atau orang yang kepepet secara keuangan. Jatuh orang meninggal. Jadi ada teknik-teknik persuasi yang membuat orang akhirnya tertipu gitu. Tapi pintu masuknya tetap orang yang berharap. Kalau tidak ada datang calon korban, ya tentunya dia tidak akan melatih kemampuan persuasi dia untuk meyakinkan bahwa ini adalah benar gitu. Walaupun itu sebenarnya penipuan. Sebelum kasus penggandaan uang di Jakarta Selatan mencuat, pada Agustus lalu, polisi mengungkap kasus serupa di Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. Kasus penipuan dengan modus penggandaan uang terkuak saat polisi menangani tewasnya pasangan suami istri, MR dan NAT. Usut punya usut, MR dan NAT merupakan korban penipuan penggandaan uang yang dilakukan pelaku Ibin alias Iskandar pada Juni lalu. MR dan NAT merasa ditipu karena usai melakukan ritual, uang tak kunjung datang. Lalu, kedua korban menagih janji pelaku dan berharap mahar mereka sebesar Rp2.500.000 dikembalikan. Merasa tak bisa mengembalikan uang korban, pelaku Ibin si dukun pengganda uang meminta korban melakukan ritual terakhir, yakni meminum cairan khusus pada malam hari di tempat sepi. Tanpa sepengetahuan kedua korban, pelaku mencampurkan racun potasium sianida ke dalam minuman korban. Nahas, usai meminum cairan tersebut, korban tewas di tempat. Pelaku menyampaikan kepada pihak korban ada ritual yang paling terakhir yang Anda laksanakan. Dan si pelaku ini menyerahkan bungkusan berupa kopi untuk diminum oleh korban di tempat yang sepi. Tidak boleh ada keramaian sama sekali. Dan diminumnya itu harus tengah malam. Di situ korban meminum kopi tersebut yang ternyata kopi ini telah dicampur dengan bubuk racun. Aksi perbuatannya, Ibis alias Iskandar yang merupakan residivis kasus pembunuhan dijerat pasal 340 tentang pembunuhan berencana, ancaman hukumannya pidana mati atau seumur hidup. Kasus penipuan dengan modus penggandaan uang terus berulang. Kriminolog menilai, tipu-tipu dukun pengganda uang akan terus terjadi jika masyarakat masih mempercayai dukun. Selain itu, kurangnya perhatian dan pengawasan terhadap tindak kejahatan ini mendorong pelaku leluasa beraksi menawarkan jasa penggandaan uang. Korban yang tepat, yang benar-benar butuh. Orang-orang yang masih mempercayai secara budaya dan secara mistis mereka mempercayai hal itu. Jadi yang ketiga adanya absence of capable guardian. Jadi ketiadaan kontrol terhadap kejahatan-kejahatan seperti ini dianggap sebagai kejahatan kecil dan hukumannya ringan. Kenapa mereka melakukan lagi? Karena supply and demand-nya itu masih tinggi. Masih banyak masyarakat yang mempercayai hal ini. Pelaku penipuan penggandaan uang mengincar siapa saja, orang-orang yang sedang mengalami kesulitan ekonomi atau mereka yang punya ambisi menambah harta secara instan. Yang jelas, korbannya beragam, tak hanya masyarakat awam. Agar korban tertarik dan percaya, para pelaku menunjukkan uang sebagai bukti bahwa si dukun mampu menggandakan uang. Pada saat ini ternyata orang-orang dengan literasi tinggi dan pendidikan tinggi tetap bisa menjadi korban. Sebetulnya korban yang disasar oleh pelaku itu siapa? Yang pasti adalah orang-orang dalam kondisi financial strain atau orang yang kepepet secara keuangan. Itu yang pertama. Karena pada dasarnya korban ini lebih suka dengan janji manis daripada realita yang pahit. Lalu karena didukung dengan testimoni oleh pelaku yang sudah disetting, ini membuat korban menjadi semakin yakin. Ditambah yang namanya kejahatan itu pasti dipelajari oleh pelaku.
Nah, dipelajarinya itu dengan menggunakan, kalau kebaruannya saat ini adalah menggunakan apartemen, terus menunjukkan uang dolar gitu ya, sehingga secara psikologis korban menjadi semakin percaya bahwa ini adalah orang yang punya kompetensi di bidang penggandaan uang. Sementara itu, sosiolog menyebut para pelaku juga menggunakan teknik persuasi saat berkomunikasi agar korban mudah dipengaruhi dan dibujuk. Jadi ada teknik-teknik persuasi yang membuat orang akhirnya tertipu gitu. Tapi pintu masuknya tetap orang yang berharap. Kalau tidak ada datang calon korban, ya tentunya dia tidak akan melatih kemampuan persuasi dia untuk meyakinkan bahwa ini adalah benar gitu. Walaupun itu sebetulnya penipuan dalam kondisi butuh ya, ada kebutuhan ya. Nah, jadi sifat dasar manusia itu kan adalah makhluk yang berharap ya, the creature of hopes ya. Jadi dia berharap sebetulnya masalah dia ini bisa diselesaikan dengan upaya yang dia lakukan. Terungkapnya kasus-kasus penipuan penggandaan uang yang memakan sejumlah korban menunjukkan masyarakat masih percaya hal-hal berbau klinik. Kepercayaan terhadap dukun yang memiliki kemampuan supranatural masih ada. Ya karena kultur kita panjang ke belakang ya. Kita kan masyarakat Indonesia pada umumnya kan masih masyarakat yang walaupun sudah beragama tapi praktek-praktek klinik masih tetap berjalan ya, dan itu terpelihara dalam kultur ya. Jadi secara tidak sadar ya di otak di benak orang-orang Indonesia pada umumnya ada keyakinan bahwa kekuatan supranatural itu masih bisa diandalkan sebagai opsi terakhir. Nah, ini kan sebetulnya wujud dari di benak dari para korban itu dia meyakini bahwa hal supranatural bisa menolong dia walaupun itu opsi terakhir tadi saya bilang. Jadi setelah dia sangat terjepit, setelah dia tidak punya harapan lagi, dia mencari harapan yang masih bisa. Dia tadi opsi terakhir tadi. Jadi kalau pertanyaannya apakah relevan perkotaan tingkat pendidikan, mungkin tidak relevan karena itu ada di opsi paling bawah sebetulnya, pilihan untuk menggunakan kekuatan supranatural. Kebanyakan kasus penipuan dengan modus penggandaan uang berawal dari keinginan para korban untuk mendapatkan kekayaan secara cepat, baik karena memiliki utang dalam jumlah besar maupun adanya keinginan memiliki uang secara instan. Percayalah, semua praktik penggandaan uang hanyalah kedok untuk melakukan penipuan. Kasus penipuan berkedok dukun pengganda uang terjadi berulang kali dan banyak orang menjadi korbannya. Agar tidak mudah tertipu, gunakan akal sehat. Jangan tergiur dengan janji uang dapat digandakan dengan ritual khusus yang tak masuk akal. Argan Anjani, Topan Hermanto, sampai jumpa.